Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman Cahaya Rancamaya. Kali ini kembali lagi bersama kami di YouTube Cahaya Rancamaya. Namun pada kesempatan kali ini akan ada hal yang berbeda dan juga pastinya seru banget. Seru banget. Yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Betul, Pak. Ya, dan kali ini kalau dulunya teman-teman sudah melihat ya proses kebun Sekolah Cahaya Rancamaya, dan tanpa terasa ternyata kali ini sudah waktunya kita untuk memanen yang sudah kita tanam. Dan kali ini kita sudah ditemani oleh salah satu guru kita yang ada di sini, guru Halo, biologi teman-teman. kita. Dengan Bapak siapa? Bapak Ulma. Oke, Bapak Ulma Baihaki. Nanti sembari kita panen kita akan tanya-tanya terkait tanaman tersebut, terkait ilmu bertanam, tentang tanaman dan juga lain-lainnya. Akan banyak kita tanam. Akan banyak yang akan kita tanyakan, sorry ya. Jangan banyak-banyak, Pak. Kita tanyakan, bukannya akan kita tanam ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung saja. Yuk, kita langsung ke kebun yang akan kita panennya. Oke. Oke, kira-kira gimana Pak Ulma untuk panen kali ini? Perasaan Pak Ulma senang nggak kalau panen? Panen senang, Pak, tapi nanamnya kurang ya. Oke, kira-kira nih kayaknya kita panen dan saya melihat kayaknya Pak Ulma nggak menanam, tapi kok bisa memetik gitu kan? Ada peribahasa yang mengatakan siapa yang menanam dia akan memetik ini. Waduh, berarti saya nggak boleh metik, Pak. Berarti Pak Ulma nggak boleh memetik ya? Boleh, Bapak aja yang metik. Kalau seperti itu nanti peribahasa itu akan kacau. Iya. Kita lewat sini aja. Tempat mana, Pak? Lewat sini. Oke, nggak ada ular, Pak ya? Nggak ada Oh, dong. nggak ada dong. Aman. Ini sudah disterilisasikan Sterilisasi. ini, dari binatang-binatang buas, dari virus-virus yang berbahaya. Oke, Insya apalagi Allah kita sudah pakai face shield. aman. Apalagi Oke. kita menerapkan protokol Jarak ya. jaga jarak. Oke, siap. Berarti nanti Pak Ulma di sana, saya di sini. Oh, jangan jauh-jauh. Kamu di sana, saya Jangan di jauh-jauh sini. dong. Oke, inilah Oke. lahan yang akan kita panen, ya. Sahabat Cahaya Rancamaya semuanya, inilah lahan yang akan kita panen pada Oke. kesempatan kali ini. Dan tanaman yang akan kita panen adalah jagung. Seperti teman-teman lihat seperti ini ya. Di sini ada banyak tanaman yang sudah kita tanam sebelumnya dan hari ini waktunya kita panen. Ya. Langsung saja. Ayo kita memanen. Kita Kira-kira Kita mulai panen. bagian yang mana yang akan kita panen? Hati-hati. Oke, Pak, silakan hati-hati. Ulma, sembari kita memanen jagung ini, kira-kira jenis jagung yang bisa dipanen itu yang seperti apa? Mungkin bukan jenis jagung, Pak ya. Iya, iya, maksudnya Mungkin jagung yang seperti apa yang sudah boleh dipanen? oke, jagung yang Sepertinya di situ sudah ada yang besar. ada yang kecil juga, Iya. Pak. Di sini. Seperti itu. Ini sepertinya sudah bisa dipanen ya? Secara teori jagung itu bisa dipanen ketika sudah umur 4 hingga 5 bulan, Pak Harmain. Oke. Tapi kan ini kita bisa melihat nih ada perbedaan, ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Dan bisa jadi perbedaan ukuran ini mungkin karena nutrisi. Tapi dari segi umur mereka semuanya sebenarnya sama, Pak. Jika gizinya sama, pupuknya sama, terus jenis tanahnya juga sama, mereka akan bersama-sama bisa dipanen dalam umur kurang lebih 4 sampai 5 bulan tergantung jenis ini ya, apa namanya, jenis, jadi subspesiesnya gitu, Pak. Ada gitu. Berarti yang kecil-kecil itu jagungnya kurang gizi berarti. Kurang gizi, betul. Tapi mereka sudah tua. Kita kan juga bisa menemukan hal itu kan ini di kita langsung manusia. panen aja ya. Satu. Oke. Cara memanen yang baik itu seperti apa? Langsung kita Langsung potong. diambil saja, Pak. Oke, langsung Tapi kita ambil. pelan-pelan, Pak. Karena ini berhubungan dengan batang utama, kalau patah juga berbahaya. Oh, dia masih ada Oke. yang seperti ini masih bisa berlanjut. Iya, untuk masih tumbuh bisa ya? dilanjutkan untuk tumbuh ini, Oke, Pak. Berarti saya kira dulu ketika kita panen jagung langsung dipotong dan langsung dibabat habis semuanya. Biasanya kalau memang bisa seperti itu, Pak. Kadang kalau memang sudah berbuah semuanya, dia langsung dicabut, langsung dicabut gitu, diputus kalau enggak. Oke.
Karena kan dia untuk berbuah untuk musim selanjutnya akan mengalami degradasi kualitas. Oke. Sehingga petani-petani di kampung pun itu ketika mereka sudah panen langsung dicabut, dibunuh, Pak. Dibunuh ya. Iya. Kira-kira jagung sendiri itu awalnya dari mana sih, Pak Olma? Jagung itu dari Amerika Selatan, Pak, pertama kali dari Meksiko, jauh, Pak. Jauh Belum sekali. pernah kan? Oh, sama, Pak. Jangan yang kecil-kecil, Pak, yang gede aja. Gede aja. Saya nggak suka kecil-kecil. Kira-kira- Dari Meksiko sejak 7.000 tahun yang lalu itu sudah ada jagung dan sudah dimanfaatkan oleh suku Maya gitu aja. dan suku Aztec. Mungkin kita tunjukkan ke sahabat saya Rancamaya Iya, ya. yang sudah kita panen. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, teman-teman bisa melihat hasilnya. Let's see. Apakah ini bisa direbus atau dibakar? Mungkin Parmen yang lebih jago masak bisa menentukan ya. Oke. Kita lihat hasilnya Parmen. Mungkin Parmen coba yang lain. Ini, Pak. Oke. Let's see. Ini sepertinya kultivar jenis jagung manis sepertinya. Untuk menentukan jagung itu manis atau enggaknya itu kalau dari bibitnya seperti apa? Kalau dari bibit kita susah, Pak, menentukan. Harus dilihat dari hasilnya Kita biasa. sudah hasilnya. Kalau bibit itu nanti ada pemberitahuan khusus di kemasan itu ini kultivar apa, apakah manis atau memang untuk tujuannya untuk tepung maizena seperti itu. Apa sih Seperti yang ini, menyebabkan teman-teman. jagung itu menjadi sebuah apa ya, atau yang manis yang membedakan rasanya sama yang enggak itu? Apakah harus kasih pupuk gula ataupun dengan pupuk yang berbeda gitu? Oh, tidak perlu seperti itu, Pak. Jadi dalam dunia tumbuhan itu biasanya maaf saya sambil ngecek nih, Pak ya. Boleh, silahkan. Jadi ketika tumbuhan itu menyimpan gula biasanya dalam bentuk fruktosa. Ketika fruktosa itu Ini bagus sekali buahnya ya. iya, bagus nih, bagus kuning dan berisi semua. Oke. Kalau Pak Ulma sendiri lebih suka jagung manis atau jagung yang biasa? Saya lebih suka jagung rebus, Pak. Iya, jagung rebus. Oke, berarti nggak suka yang manis. Nggak suka, yang penting jagung rebus, yang udah Oke. mateng. Kita cari yang lain lagi ya. Ini kita taruh saja, Pak. Kita taruh aja di Oke. sini dulu ya. Oke. Oke, Pak Ulma, Oke, ada sedikit pertanyaan nih yang kadang tuh kita sering dengar dari sahabat Cahaya Rancamaya itu, walaupun dalam bentuk guyonan. Oke. Jagung itu termasuk buah atau sayuran? Dia masuk ke jenis yang mana sih? Oke, teman-teman. Jadi saya ingin memperlihatkan bahwa jagung itu termasuk buah. Jagung itu termasuk buah. Jadi semua ini buah. Ini buah jagung, teman-teman. Oke. Ini buah jagung dan ketika kita dibuka, nah ini ada bulir-bulir biji. Ini biji. Kalau bisa dirunut terkait anatomi, ini merupakan putiknya nanti. Maaf, bukan putik. Ini adalah benang sarinya. Benang sari. Dan ini adalah putiknya. Nah, ini adalah biji-bijinya. Dan semua ini disebut sebagai sama kulit-kulitnya ini buah jagung. buah jagung. Oke, Seperti jadi itu. secara ilmu, secara keilmuan, jagung itu tergolong buah ya. Betul, betul. Teman, walaupun jagung bisa dibuat sayur, kalau kita sering lihat ada di sayur asem dan lain-lainnya atau olahan makanan lainnya, tapi jagung adalah buah ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi ya, nggak perlu teman-teman keliru lagi. Ini jagung ini termasuk sayuran atau buah-buahan? Ternyata berdasarkan ilmunya Betul. termasuk buah-buahan ya. Betul, betul, Oke, betul. mantap. Bermanfaat sekali ya infonya ya. Oke, sembari kita panen lagi, Pak Ulma, cara menyimpan jagung itu sendiri seperti apa yang bagusnya? Misalnya Jadi, untuk yang masih muda ataupun yang sudah tua, seperti itu. Oke, cara penyimpan, Pak ya. Jadi untuk cara menyimpan itu ada dua cara setahu saya, teman-teman. Yang pertama disimpan dengan bonggolnya, berarti disimpan dengan putihnya ini juga. Tanpa perlu dikupas? atau Tanpa perlu dikupas. Oke. Ada juga petani yang menyimpan dalam bentuk biji-bijiannya. Bulir. Bulirnya. Oh, harus dipisahkan dulu. Dipisahkan dari dulu, bongkolnya. benar. Oke. Dipisahkan dan dengan catatan harus disimpan dalam kondisi yang kering. Oh. Dikarenakan jika basah itu dikhawatirkan ada aktivitas jamur atau mungkin bakteria yang lain gitu, Pak. Oke. Biasanya dijemur terlebih dahulu sebelum disimpan. Bisa tumbuh lagi, tapi ketika kita simpan kalau dia sudah tua tetap masih bisa tumbuh walaupun kita simpan berlama. Oke. Berapa lama sih misalnya kita untuk menjadikan jagung itu sebagai bibit baru? Kita ingin menanam kembali jagung sudah kita panen. Kira-kira batas maksimal penyimpanan untuk bibit itu berapa lama? Oke, berarti
mungkin saya akan lebih masuk lagi ke dalam biologi Pak ya, Iya. karena ini terkait pertumbuhan jagung setelah pemanenan. Jadi ketika disimpan, jagung di Indonesia itu ada dua setahu saya. Ada yang jenis memang perkawinan silang atau varietas, kemudian ada yang memang jagung asli, terus ada yang jagung transgenik. Nah, yang banyak beredar di petani itu adalah jagung yang hasil persilangan. Nah, ketika dia ditanam, kemudian tumbuh, terus panen, kemudian dikeringin lagi, kemudian ditanam lagi, itu hasilnya nggak akan maksimal, sehingga petani itu tidak pernah melakukan hal itu Pak. Jadi ketika dia menyimpan, dikeringin, terus habis itu langsung dijual gitu. Karena mereka sudah tahu dan mungkin mereka sudah mencoba ketika melakukan hal itu, hasilnya memang kurang bagus dan rugi secara Hasil ya. secara hasil Secara rugi hasil. Pak. Oke. Berarti memang mereka para petani itu disarankan agar mencari memang jagung itu yang memang ada jenis untuk bibit berarti ya. Betul, memang Dikasihkan betul untuk seperti bibit. itu. Oke. Memang itu didesain seperti itu bibitnya Oke, Pak. didesain Jadi memang sekali tanam. Khusus untuk bibit, ada Betul. yang jadi sekali tanam langsung selesai seperti Iya, itu. seperti itu. Memang didesain seperti itu dari perusahaan bibitnya. Dan ini bagus-bagus sekali hasilnya ya. Bagus Pak, ini bagus. Dan biasanya kalau jagung yang kurang nutrisi itu bopeng di sini. Oke. Bolong. Jadi Bolong-bolong. bulirnya itu nggak merata ya. Betul. Ada bagian yang hilang. Iya benar. Tapi Kalau ini bagus-bagus semua ya. betul. Mungkin dibuka lebih lebar kali Pak. Oke. Jagung. Oh, gini Rasanya aja. seperti ngupas pisang ya. Kok pisang? Ini beda Pak. Oke, ini berbeda. Mantap. Oke, teman-teman, bagus sekali ya. Hasilnya sangat bagus seperti ini. Nah gini Pak, putus saja Pak. Oke. Si? Ini waduh, ini sepertinya ketika kita sudah panen bisa diolah dengan berbagai macam. Kalau dari segi Betul. apa ya? Bidang Permasakan. masakan ya, Oke. masak memasak Para main, ya. ambil para main. Gimana? Oke ya. Jadi jagung seperti ini pengolahannya sangat simpel. Bisa kita rebus saja, ya rebus saja sudah enak banget. Mungkin kalau biar rasanya lebih keluar juga bisa kita kasih sedikit garam, ya. Karena ini seperti Pak Ulma tadi jelaskan bahwa ini adalah jenis jagung yang manis, nggak perlu dikasih gula, tinggal dikasih garam sedikit aja, ya, untuk meningkatkan rasa manisnya. Bisa juga kita bakar dan juga bisa kita jadikan sayur, bisa kita bikin perkedel jagung atau bakwan jagung. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dari hasil jagung ini ya. Oke. Teman-teman, seperti itu. Sepertinya kita perlu panen lebih banyak lagi ya. Lebih banyak Kita lagi Pak. panen lagi semuanya. Oke. Banyak ya. Nanti mau dimasak Pak ya. Iya, kita Mantap. masak aja nanti. Jadi kalau dilihat dari warnanya juga mereka rata Pak. Biasanya jagung itu ada yang hitam. Nah hitam itu biasanya karena ada jamur dan virus yang masuk ketika mereka mengalami sebelum mereka menjadi buah gitu. Tapi ini kan bersih, jadi ya alhamdulillah ternyata lingkungan rancamannya ternyata bagus juga untuk Bagus. pertumbuhan Oh, jagung. berarti tanah juga menentukan ya untuk jagung itu, Pak. Betul, tanah, kemudian tanah itu untuk menentukan pertumbuhan seperti ini. Jadi yang tinggi dan rendah. Tapi untuk perkembangannya berupa buah dan lain sebagainya itu ya lingkungan menentukan secara umum gitu Pak. Oke, kira-kira ribet nggak sih Pak bertanam jagung itu? Untuk apa? Misalnya jagung itu termasuk tanaman yang susah nggak untuk ditanam? Perawatannya atau apa segala macamnya? Dari beberapa sumber saya pernah membaca bahwa bertanam jagung itu nggak ribet Pak, nggak rewel tanamannya. Tapi ada beberapa fase yang memang diperlukan untuk fase krusial gitu. Oke, yang memang harus diperhatikan khusus ya. Yang pertama ketika mereka berkecambah, Oke. itu harus punya air yang cukup. Kemudian ketika mereka mengisi biji. Jadi ketika mengisi biji itu maksudnya ketika mereka menumbuhkan biji-biji ini. Nah, itu harus memiliki air yang cukup, nutrisi yang cukup juga gitu. Kalau nggak cukup dia akan ya bopeng-bopeng gitu. Oke, Ada yang bolong-bolong. berarti, kalau kita lihat ada jagung yang kadang itu bijinya itu nggak penuh, Nah, nggak penuh. betul. Itu karena kekurangan nutrisi dan Betul. juga kekurangan air ya. Betul, saat masa pengisian biji gitu. Oke, saat masa pembuahan mungkin ya seperti Iya, itu. betul. Pembuahan mengisi bijinya seperti itu. Iya. Oke. Itu lihat tuh. Itu lihat tuh Pak Armain, ada belalang apa ini? Lebah ya? Lebah. Nah, ini juga merupakan contoh pembuahan mereka membantu penyerbukan. Jadi lebah ini akan mendekatkan polen ke putik seperti itu. Berarti bukan merusak ya? Mereka Bukan merusak. tapi membantu.
Iya betul Pak. Membantu. Jadi ini ada Oke. bunga jantan kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya Pak. Ini bunga jantan. Terus nih Bapak lihat nih ada polennya Apa itu? juga kuning-kuning yang nempel di kaki. Oh iya. Itu adalah Mbak, polennya. Itu dari jagungnya berarti. Dari jagung sini. Oke. Nanti ketika mereka ketemu bagian betina putiknya di sini, maka jagung akan berkembang menjadi jagung seperti ini. Seperti itu. Oke. Masih banyak lagi. Oke, sepertinya sebelah sini lebih besar-besar dan bisa kita panen Pak Ulma. Oke, pokoknya Kalau ini Pak Ulma standar sendiri- saya. Ini standar Ya, saya oke, bagus nih. Standar. Saya akan mencari yang lebih besar. Oke, daripada cari yang lebih itu, besar, sepertinya. yang lebih bagus daripada ini, Pak ya. sepertinya lebih besar. Lebih besar, Pak. Iya. Oh. Oke, Pak Ulma, ada Iya. pertanyaan lagi nih. Oke. Kira-kira kan jagung tadi seperti dijelaskan itu berasal dari Meksiko ya? Betul. Dari Meksiko. Kok bisa sampai ke Indonesia? Oke. Dan nama latinnya apa tadi? Zea mais, Pak. Zea mais. Kok bisa jadi jagung ketika sampai di Indonesia? Kenapa? Lucu Pak kalau dijelaskan. Kok bisa terjadi gitu? Kenapa bisa namanya jagung gitu? kalau Jadi sampai di ceritanya Indonesia? jagung tuh masuk ke Indonesia dibawa sama orang Portugis, Pak, Oke, dari dibawa Amerika. sama orang Portugis. Iya. Nah, terus entah kenapa tiba-tiba masyarakat Jawa Mhm. menyebut tanaman ini sebagai jamawut agung. Oh, berarti jamawut agung. Nah, itu akhirnya jadi jagung. Ya, Oh, itu. gitu. Jamawut agung. Saya juga Ternyata secara historinya menarik juga. Menarik, jamawut Bisa. agung, Pak. Namanya apa? Jagung yang awalnya dari sana, ternyata emang pertukaran budaya itu Betul. juga menghasilkan kadang perkembangan ekonomi yang bagus. Betul, karena ini juga memang jagung memang memiliki aspek ekonomi juga di Indonesia dan di Afrika. Dia tuh dipakai sebagai makanan pokok. Oke. Betul, Pak. Di Afrika makanan pokok. gitu. Kita kumpulkan lagi. Dikumpulkan, Pak ya. Iya. Dan trik untuk panen itu sendiri kira-kira ada hal apa aja yang perlu diperhatikan nih? Karena kan sering kita dengar orang nggak mau ke ladang jagung atau ke lahan jagung itu takut gatal seperti itu, kulitnya gatal-gatal, merah-merah. Itu kenapa kok bisa? Ah, iya, mungkin itu karena ini, Pak. Jadi di daun jagung itu ada trikoma. Apa itu Bahasa trikoma? biologinya trikoma. Oke, bahasa Jawanya mungkin bahasa awamnya itu adalah duri-duri kecil gitu, Pak. Tapi lebih mirip bulu-bulu halus ya? Iya, bulu-bulu halus. Oke, bulu-bulu halus. Nah, ini sebenarnya fungsi biologinya itu sebagai untuk menjaga kelembapan untuk daun ini. Oh, Tapi untuk menjaga kelembapan daun sendiri. Iya, ketika kita kena kulit, kadang ada yang bikin gatal karena dia memiliki ada beberapa zat seperti itulah. Oke, berarti tergantung jenis kulit dari kita sendiri ya? Iya, apakah kita alergen Kebal, sama ini ya, atau ataupun enggak? kita Gitu. alergi seperti itu. Oke. Betul, betul. Berarti bisa disarankan untuk teman-teman sahabat Cahaya Rancamaya yang ingin memanen atau bermain ke ladang jagung, pastikan menggunakan Tangan panjang. baju yang berlengan panjang. Bagi teman-teman ini disarankan untuk teman-teman yang kulitnya sensitif atau alergi. Karena seperti dijelaskan tadi bahwa dari daun jagung itu sendiri itu ada bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menjaga kelembaban dari jagung itu sendiri. Tapi kalau untuk teman-teman yang merasa kulitnya sehat, kulitnya bagus itu nggak ada alergi, jadi boleh menggunakan baju yang berlengan pendek seperti Betul. kami sekarang ini. Tapi itu disarankan untuk teman-teman yang takut atau belum tahu keadaan kulitnya, apakah kulitnya bagus atau apakah kulitnya sehat ataupun sensitif seperti itu. Seperti itu untuk panen kita hari ini ya. Oh, mungkin ada tambahan, Pak ya? Oke, apalagi nih? Sepertinya info yang teman-teman mau Pak Armain salah ambil jagung. disampaikan? Waduh, ternyata Astagfirullahaladzim. besar aja nggak menjadi betul. indikator untuk segera dipanen ya. Betul, betul, Waduh, Pak. Ini nafsu manusiawi banget berarti ya. Nafsu banget. Oke. Jangan nafsu ini ya. Oke, siap. Berarti teman-teman bisa dipastikan jangan terkecoh oleh ukuran ya. Betul, Oleh betul. ukuran. Berarti yang bisa kita lihat itu dari ininya bisa kita lihat juga berarti ya dari apa? Dari ya? ini Pak, dari ujungnya Rambutnya ya? Iya. Dia disebut rambut atau apa ini? Bisa aja disebut Bisa disebut rambut. rambut, oke, Cuma kita- biasanya petani kalau sebelum memanen dia akan membuka bagian ujungnya terlebih dahulu. Oke, Dia akan berarti diintip gitu. Perlu dibuka dulu ya. Iya, diintip dulu baru diambil seperti itu, Pak. Jadi Dibuka. ada ternyata teman-teman sahabat Cahaya Salah Rancamaya, bermain. hasilnya ini kalau pemanennya Astagfirullah. masih
petani yang amatir seperti ini hasilnya seperti ini. Tapi kalau ini nggak akan mubazir Pak Ulma. Terus diapain, Ini Pak? bisa kita bikin sayur. Masya Allah, Ya, ternyata tidak ada jadi yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia selama kita mau berusaha ya. Masya Allah. Nggak ada yang Alasan ya teman-teman. Alasan tapi biar tetap terpakai. Oh, ya, gitu. Tidak mubazir. Oh, siap. Betul, Pak Seperti Romai. itu. Betul. Tapi jangan ditiru, nanti merugikan sepertinya ya. Atau jangan tadi sengaja buat di sayur. Oh, enggak dong. Oh, enggak. Salah berarti. Ini pure karena kehilapan dan kesalahan Oke. saya sebagai manusia Pak. Oke, Ulma, siap, seperti Pak Romai. itu. Oke, teman-teman, ada lagi kira-kira info menarik tentang tanaman jagung yang perlu kita bahas lagi atau perlu Pak Ulma sampaikan? Mungkin saat ini sementara itu cukup, Pak, mungkin Cukup ya. Tadi kita untuk udah bahas jagung. tentang asal muasal jagung, masa panennya kapan, selama berapa, cara penyimpanannya seperti apa ya, cara menanam jagung itu seperti apa yang perlu diperhatikan dari kondisi tanah, kondisi air, Betul, ya, kondisi lingkungan juga. kondisi lingkungan, dan juga pemilihan bibit, bagaimana cara memilih jagung yang baik ya, memilih masa panen yang Betul, bagus, betul, seperti itu, cara betul. memanen yang bagus, dan juga teknik atau trik yang perlu teman-teman perhatikan saat mau melakukan pemanenan. Pemanenan seperti itu. betul, Oke, betul. kalau seperti itu langsung kita panen aja yang lainnya, Pak Ulma ya. Oke, langsung Infonya ya. sudah kita jelaskan. Siap, Kita siap. panen yang lebih banyak lagi. Mantap. Ya, Jangan mantap. salah Oke, tapi ya. jangan Kita salah. lanjut. Jangan salah ya. Kita lanjut. Kita panen lagi. Oke, sahabat Cahaya Rancamaya, itulah tadi kegiatan memanen kita pada pagi hari ini. Betul. Ya. Alhamdulillah kita dapat sudah banyak. mengumpulkan lumayan banyak jagung ya, dan juga kita sudah mendapatkan jagung yang berkualitas dan besar-besar ya. Dan bagus ya. Bagus. No ya. bopeng-bopeng. Oke, no bopeng-bopeng. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung di Sekolah Cahaya Rancamaya, tenang saja. Jadi selain kita belajar pengetahuan umum, pengetahuan agama, kita juga bisa langsung praktik Betul. berkebun ya. Betul. Dari teori-teori yang kita pelajari seperti sekarang ini yang kita lakukan, yaitu menanam jagung dan juga memanen jagung itu membuat kita sangat happy dan juga sangat bahagia sekali ya. Kita kan nggak menanam, Pak. Iya, tapi kita nggak menanam. Iya. Nanti pepatah barang siapa yang menanam akan memetik itu mulai terbantahkan. Terbantahkan. Kita berdua Betul. hari ini. Rekor seperti bagus. itu. Oke, terima Oke, kasih. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Ikutin terus video Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Betul. Karena akan banyak ilmu, pengetahuan, dan juga hal-hal seru yang akan kita bagikan. Sampai jumpa di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.